Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis determinan partisipasi kerja perempuan pada sektor informal di Provinsi Sumatera Barat. Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu fokus pemerintah dan menjadi tujuan SDGs. Dari tingkat partisipasi itu masih terdapat ketimpangan yang besar antara partisipasi kerja perempuan dan juga laki-laki, di mana partisipasi perempuan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi laki-laki. Hal ini dikarenakan adanya norma sosial dan juga multi peran yang harus dijalankan oleh perempuan, di mana setiap perempuan itu harus bisa membagi waktunya untuk menjalani peran dalam mengurus rumah tangga dan juga sebagai tenaga kerja. Di samping itu, produktivitas perempuan seringkali dianggap lebih rendah dari produktivitas laki-laki, sehingga hal ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan di Indonesia. Namun hal tersebut dapat kita atasi dengan cara memasukkan perempuan ini bekerja ke dalam sektor informal. Kenapa sektor informal? Karena sektor ini jauh lebih fleksibel dibandingkan sektor formal. Karena sektor informal ini mereka itu lebih bebas dalam mengatur alokasi waktu dalam menjalani peran mereka pada sehari-hari. Pada grafik yang ditampilkan itu terdapat tingkat partisipasi angkatan kerja 2022 di Pulau Sumatera, di mana Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi yang paling memiliki partisipasi kerja perempuan paling tinggi di Indonesia. Jadi, karena kerja partisipasi perempuan ini paling tinggi, apakah perempuan di Sumatera Barat itu bekerja pada faktor apa saja yang menyebabkan partisipasi tinggi di Pulau Sumatera di Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam bidang informal. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Yang pertama itu konsep ketenagakerjaan. Menurut ILO, ketenagakerjaan itu adalah seseorang yang berusia 15 tahun atau lebih yang telah melakukan pekerjaan dan dibayar setidaknya 1 jam dalam seminggu. Yang kedua ada teori penawaran tenaga kerja, di mana seseorang yang bekerja akan mengorbankan leisure time yang mereka miliki, dan dalam modelan labor leisure choice dibatasi oleh tingkat upah dan pendapatan. Yang ketiga ada teori penawaran tenaga kerja perempuan, di mana perusahaan akan cenderung untuk berinvestasi kepada tenaga kerja laki-laki dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan. Yang keempat ada konsep sektor informal, di mana menurut BPS, informal itu ada yang berusaha sendiri, buruh karyawan atau pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di bidang pertanian, dan pekerja keluarga. Jadi ada penelitian terdahulu yang saya tampilkan ini menjadi rujukan terhadap penelitian saya. Soalnya ada jenis sumber data pada paper ini itu saya menggunakan Susenas tahun 2020 yang akan saya olah dengan metode analisis data regresi logistik yang menganalisis probabilitas atau kecenderungan partisipasi kerja perempuan di sektor informal pada Provinsi Sumatera Barat dengan variabel berupa akses internet, umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, latihan kerja, dan juga daerah tinggal. Nah, ini hasil yang telah saya olah dengan sebagai berikut adalah kesimpulannya. Yang pertama, penggunaan internet itu memiliki hubungan signifikan terhadap partisipasi perempuan pada sektor informal di Provinsi Sumatera Barat. Pekerja perempuan informal di Provinsi Sumatera Barat itu tidak memanfaatkan internet pada pekerjaan mereka. Pada problem status perkawinan itu memiliki hubungan signifikan terhadap partisipasi perempuan pada sektor informal di Provinsi Sumatera Barat. Perempuan yang berstatus lainnya itu berpeluang 0,7 lebih cenderung berpartisipasi dalam sektor informal. Pendidikan memiliki hubungan signifikan terhadap partisipasi pekerja pada sektor informal di Provinsi Sumatera Barat. Perempuan yang berpendidikan rendah cenderung 1,08 berpartisipasi dalam sektor informal. Training memiliki hubungan signifikan terhadap partisipasi perempuan pada sektor informal di Provinsi Sumatera Barat. Perempuan yang tidak pernah mengikuti training berpeluang 0,58 lebih cenderung berpartisipasi dalam sektor informal. Dan selanjutnya, wilayah tempat tinggal itu memiliki hubungan yang signifikan terhadap partisipasi perempuan pada sektor informal di Provinsi Sumatera Barat. Perempuan yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan berpeluang 0,27 lebih cenderung berpartisipasi dalam sektor informal.